Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Nah, untuk sebagian masyarakat Indonesia, ajang kontes kecantikan dianggap sebagai sesuatu yang kurang simpatik karena dianggap tidak sesuai dengan adat ketimuran, hanya menunjukkan sensualitas wanita, mengumbar aurat, mereduksi tubuh wanita dengan nilai yang berbasis pada angka-angka dan sebagainya. Dan ada lebih banyak suara-suara yang bersifat teologis dan religius untuk mengungkit dan membahas masalah ini. Tetapi ya seiring dengan berjalannya waktu ternyata orang Indonesia pun mampu untuk mendirikan atau menyelenggarakan kontes kecantikan semacam itu. Jadi sekarang tahun 2023 ada di Indonesia itu adalah Miss Universe Indonesia yang dikelola sama orang Indonesia, pedangdut, yang kemudian menyelenggarakan kontesnya. Yang luar biasanya walaupun baru pertama kalinya, ini adalah debut pertama Indonesia menyelenggarakan kontes kecantikan dengan judul Miss Universe Indonesia itu, ternyata terjadilah sebuah skandal yang bahkan jauh lebih mengerikan daripada yang pernah digadang-gadang terjadi di luar negeri gitu. Bahwa di Indonesia terjadi pelecehan seksual dan pelecehan verbal terhadap kontestan-kontestan Miss Universe Indonesia itu. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah ironi bagaimana ceritanya masyarakat Indonesia yang katanya menganggap bahwa Miss Universe dengan segala atributnya itu mengeksploitasi wanita dan melecehkan wanita, tetapi ketika Indonesia yang diserahkan atau Indonesia yang mendapatkan tanggung jawab untuk menyelenggarakan itu, Indonesia melakukan pelecehan itu. Simak videonya sampai tuntas agar kita sama-sama greget. Yuk kita mulai. Tahun 2022, seorang konglomerat dari Thailand mengambil alih atau mengakuisisi Miss Universe. Dan kemudian setahun kemudian, tahun 2023 kemarin, bulan Februari, di Indonesia juga ada cabangnya Miss Universe Indonesia yang dikelola oleh orang Indonesia. Nah, ini Miss Universe yang semacam ini diselenggarakan, tujuannya apa? Tujuannya sangat luar biasa ternyata ya. Tujuannya adalah untuk membiasakan perempuan pada kepemimpinan, untuk menciptakan perubahan. Nah, dan embel-embel yang semacam itulah. Dan ini juga para kontestannya diiming-imingi dengan sebuah pernyataan dan klaim bahwa Miss Universe Indonesia adalah satu-satunya anak tangga untuk mencapai Miss Universe Global. Dan karena itu pemenang dari Miss Universe di Indonesia itu akan menjadi satu-satunya kontestan Indonesia yang mewakili negara untuk kontes di dunia global. Kan luar biasa ya dalam hal itu. Tetapi nah ini penyelenggaraannya itu agak unik gitu. Jadi penyelenggaraan yang pada akhirnya mengungkap sebuah skandal yang sangat besar adalah pada suatu waktu kontestan dikumpulkan dalam sebuah ballroom, sebuah hotel yang megah, dikumpulkan di sebuah ballroom, kemudian mereka dibuatkan sekat-sekat yang semi permanen atau tidak permanen sebenarnya sama sekali, hanya kain-kain apa segala rupa. Kemudian mereka dikumpulkan di situ, dikeliling oleh kru-kru, oleh staff, oleh orang-orang yang kita tidak bisa sebutkan namanya. Kemudian di sana mereka dilecehkan. Dalam artian satu demi satu mereka diminta untuk telanjang. Kemudian dinilai, di zoom gitu, dinilai bagian-bagian privatnya. Katanya apa? Katanya ini adalah syarat untuk bisa melaju ke kontes yang lebih tinggi lagi. Dengan perkataan bahwa ketelanjangan itu adalah hal yang lumrah, bahwa eksploitasi dalam hal ini adalah hal yang sangat biasa, kan begitu. Mereka di sana dipotret. Uniknya di sini ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan prosedural gitu. Yang pertama adalah bahwa dalam rundown acaranya dikatakan bahwa itu adalah ngepasin baju. Itu acara ngepasin baju. Kenapa malah bajunya dibuka semuanya? Ditanggalkan dan kemudian mereka semua dipaksa untuk telanjang. Kemudian mereka difoto. Di fotonya, ini jelas selain di luar rundown, ini juga difoto bukan oleh orang profesional, bukan oleh fotografer, oleh sembarang orang, plus fotonya itu menggunakan handphone yang menunjukkan bahwa ini sama sekali tidak profesional. Dan ini lagi-lagi harus ditekankan, ini ada di sebuah ballroom hotel setengah terbuka yang ketelanjangan para kontestan itu disaksikan oleh banyak orang di dalam situ. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dan bahkan beberapa di antara mereka disuruh nungging, disuruh ngangkang, kemudian difoto, kemudian dinilai. Dikatakan bahwa oh ini putingnya begini, ini putingnya begitu, diteriakin tolong dicatat ya, ini putingnya begini, bagian bawahnya wah yang ini budug tolong ya dicatat, ini yang ininya budug gitu, yang atasnya bening tapi yang bawahnya budug. Ya, dan saya mohon maaf harus tertawa ya, dan hal-hal yang semacam itu gitu. Ini
Ini kalau misalkan dilihatnya dari sopan santun, ini jelas gak ada cerita sopan santun di sini. Adat ketimuran seperti yang ada dalam emblemnya, dalam slogannya itu jelas tidak mungkin terlihat di sini. Bagaimana ceritanya ada adat ketimuran, kemudian perempuan difoto, telanjang, dinilai berdasarkan angka-angka dan sebagainya. Kemudian dalam prosedur profesional juga tidak mungkin seperti ini. Dan memang Miss Universe juga tidak pernah menyelenggarakan acara-acara yang semacam ini gitu. Jadi kalau misalkan tadi itu ada perkataan bahwa orang Indonesia tidak suka dengan Miss Universe gara-gara itu melecehkan wanita. Nah, sekarang orang-orang yang Miss Universe itu yang melihat sekarang fenomena dan skandal di Indonesia itu justru balik nyerang. Woi, dulu kalian yang mengatakan bahwa Miss Universe itu mengeksploitasi wanita, tidak sopan, tidak sesuai dengan adat ketimuran, sekarang ketika kalian sendiri yang menyelenggarakannya, kalian lebih bobrok lagi gitu. Bahkan pelecehan seksualnya itu adalah pelecehan yang benar-benar nyata gitu. Di mana si perempuan itu dinilai, oh kamu tuh begini, kamu tuh begini, ini nilainya segini, ini apa, kamu tuh burik di sininya. Mau jadi apa kamu di masa depan kalau misalkan kamu badannya kayak gini gitu. Emangnya tubuh perempuan itu menjadi kriteria bahwa dia sukses atau tidaknya gitu? Apakah misalkan tinggi badan perempuan, berat badan perempuan, apakah lingkar pinggang perempuan, lingkar payudara perempuan itu akhirnya bisa menentukan dia sukses atau tidak di masa depan? Apakah nilai perempuan itu nilai dari lingkar payudara, lingkar perut seperti itu? Kan tentu saja tidak seperti itu, tetapi jelas di situ yang dinilai itu adalah itu. Bagian bawahnya sekian, bagian apanya sekian dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah konon katanya yang menginisiasi program ini, yang menginisiasi sesi yang di luar rundown ini adalah seorang perempuan. Perempuan yang katanya sudah terbiasa, sudah apa dan sebagainya untuk seperti ini. Saya benar-benar sepenuhnya heran. Saya dalam konteks ini lebih curiga bahwa perempuan yang dimaksud itu adalah sebagian dari sindikat yang suka jualin foto bugil di internet, di Twitter dan di Telegram. Saya duganya, saya curiganya seperti itu. Saya mohon maaf ya tentu saja. Cuman masalahnya dalam hal ini saya memang belum benar-benar ngerti kenapa ada seorang perempuan yang bisa melakukan seperti ini, yang melakukan pelecehan seksual dan verbal terhadap perempuan yang lain dan menganggap bahwa perempuan itu adalah objek. Objektifikasi terhadap perempuan. Jadi si perempuan itu benar-benar nilai sesuai dengan bentuk tubuhnya, bentuk tubuh yang sesuai dengan fantasi dan birahinya laki-laki gitu. Jadi makanya dalam hal ini saya bingung kalau misalkan mereka itu adalah feminis, kan nggak mungkin juga. Karena saya jelasin dulu sikap feminis dalam hal ini, Baraya. Jadi gini, sepanjang sejarah kontes kecantikan, feminis itu ada di garda terdepan untuk menolak dan mengejek cerita-cerita seperti ini. Feminis itu menganggap bahwa ajang kontes kecantikan itu gak jauh dengan ajang kontes anjing, di mana anjing itu dituntun, ditampilkan ke depan, dipamer-pamerin, disuruh muter apa dan sebagainya gitu ya. Dilihatnya apa kecantikannya, apakah si anjing itu pernah menyelamatkan manusia, apakah si anjing itu pernah berhasil menciduk gembong narkoba, apakah si anjing itu berhasil menyelamatkan manusia karena bisa mengendus kanker dan sebagainya. Itu tidak dinilai. Yang dinilai itu adalah seberapa cantiknya anjing itu. Nah, maka dalam pikiran feminis secara konvensional itu menganggap bahwa Miss kecantikan dengan segala jenis atributnya itu adalah seperti itu gitu. Objektifikasi perempuan, bahwa harga seorang perempuan, nilai seorang perempuan, kesuksesan seorang perempuan adalah ditentukan ketika dia mampu divisualisasikan sesuai dengan keinginan para pria. Tingginya sekian, yang tadi itu kakinya harus jenjang, pinggulnya harus besar, tubuhnya harus empuk, persentase ototnya sekian, lemaknya sekian, perutnya harus langsing, apa dan sebagainya. Itu kan semuanya adalah fantasi-fantasi pria gitu. Bukan fantasi-fantasi wanita. Tetapi itulah yang menjadi kriteria bagi si perempuan yang ikutan ajang kecantikan itu. Dan karena itu, maka feminis itu menganggap bahwa ini tidak lebih dari objektifikasi. Bahwa ini menganggap bahwa perempuan itu hanya sekedar barang yang kemudian dikonteskan di situ. Apakah perempuan itu dinilai gagasannya, karyanya, idenya, cita-citanya, kontribusinya terhadap masyarakat? Tidak. Tidak ada. Yang dinilai itu adalah perutnya seperti itu, bokongnya seperti itu, payudaranya seperti itu. Dan di Indonesia, ajang kecantikan itu menggarisbawahi, oh ini putingnya asimetris, oh ini bagian bawahnya burik, oh ini bagian atasnya bening, oh begini. Dan itu dinilainya sama perempuan. Makanya yang saya tanyakan tadi, ini sebenarnya motifnya apa? Motif sopan santun nggak mungkin, ideologi feminis nggak mungkin, ideologi religi juga nggak mungkin. Apakah ini kapitalisasi juga kayaknya nggak gini-gini amat gitu ya. Dalam artian kapitalisasi juga kan nggak akan ngambil resiko untuk melakukan hal yang akan merugikan dirinya di dunia publik gitu. Jadi kapitalis juga nggak mungkin seperti ini. Jadi saya heran ini, ya satu-satunya dalam logika saya gitu ya, saya nggak menemukan logika yang lain, mungkin gara-gara otak saya masih terbatas gitu, tapi satu-satunya pikiran saya, motivasi orang itu, si perempuan itu, Miss S itu, adalah bahwa dia tuh tukang jualan tukang jualan video dan gambar cewek bugil di internet gitu. Ya nggak tahu sih, itu makan cuma dugaan saya.
Tapi kan salah sendiri si kontestannya, kenapa dia mau untuk melakukan itu? Ya sebenarnya, ya kalau misalkan dianggap salah bagian itu ya silakan aja Baraya berpikir salah. Tapi secara psikologis kan nggak mungkin juga ada seorang kontestan kemudian yang tampil ke depan, kemudian dia disuruh begini dan begitu, kemudian dia menolak. Itu kan kekuasaannya pada waktu itu atau daya tawarnya tidak mungkin gitu. Dan dia dan si kontestan-kontestan itu kan selalu didoktrin bahwa kamu tuh harus tampil, kamu tuh harus menunjukkan pada dunia tubuh kamu tuh seperti ini, kamu tuh harus percaya diri dengan yang seperti ini. Di luar sana, di luar negeri kamu akan lebih ditelanjangin, dan inilah ada kunci kesuksesan seorang perempuan, bla 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 bla. Ya itu, lagi-lagi pernyataan itu, doktrin itu, cerita itu menegaskan bahwa dalam hal ini terjadi objektifikasi di mana perempuan dianggap sebagai barang. Bagus tidaknya ditentukan oleh bentuknya, bukan gagasan, ide, pikiran, kontribusinya terhadap masyarakat, bukan, tapi tubuhnya. Lagian kalau didoktrin bahwa kamu harus bangga dengan tubuh kamu yang seperti ini, maka perlihatkan kepada dunia. Ya misalkan pikiran saya ya, saya juga bangga dengan misalkan bentuk tubuh saya yang begini gitu. Kan gak akan juga saya hanya gara-gara saya bangga kemudian saya akan tampil benar-benar telanjang di muka publik, kemudian orang megangin saya, kemudian saya membiarkan. Ya kan gak gitu juga gitu, gak ada logikanya kayak gitu. Ya makanya saya nggak tahu, saya yang logikanya emang kurang, nggak tahu memang merekanya yang sebenarnya belum lupa pinjam otak ke orang lain, saya juga nggak tahu ceritanya. Tapi dalam konteks ini saya nggak menemukan satu opini di mana saya berhak membela kru-kru yang ada di sana gitu, pelecehan seksual terhadap perempuan dan pelecehan verbal. Dan bahkan ketika skandal ini sudah beredar luas di masyarakat, diberitakan, masuk ke podcast Pak Deddy Kobisa dan sebagainya, orang-orang yang bersangkutan justru malah sibuk untuk menutup mulut kontestan-kontestan agar tidak lapor ke polisi. Sekarang dari 30-an kontestan itu sudah ada 7 kalau nggak salah ya, sampai sejauh video ini dibuat ada 7 laporan dari para perempuan itu yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan pelecehan seksual dan pelecehan verbal di situ. Kita nggak tahu perkembangan kedepannya, tapi yang jelas lagi-lagi dalam hal ini kita ketemu lagi sama paradoks, ketemu lagi sama dilema dan kontradiksi ya. Jadi satu hal yang agak membingungkan terkait dengan perempuan adalah bahwa opini kita, obrolan kita terhadap perempuan itu selalu terbelah, selalu kontradiksi, selalu dilema, selalu ada paradoks gitu. Bahkan ketika manusia di seluruh dunia sekarang ada yang sudah bisa pergi ke bulan, ada yang sudah menciptakan energi terbarukan, ada yang sudah bisa merekayasa tubuh manusia dan sebagainya, obrolan kita terhadap perempuan selalu mentok pada perdebatan, pada dilema, pada kontradiksi, dan pada kontroversi. Ini lagi-lagi menjadi sebuah pertanyaan, kenapa perempuan yang punya tubuh, perempuan yang punya jiwa, perempuan yang punya dirinya sendiri, tetapi membincangkan mereka betapa rumitnya, betapa susahnya sampai menyangkut masalah ideologi-ideologi yang lebih besar. Silahkan tulis di kolom komentar karena saya bingung. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Guru Bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.